Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Muhas yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih menjumpai bulan suci Ramadan. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, kita tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sahabat Muhas yang dirahmati Allah, berbicara mengenai orang tua, saya ingat ketika saya masih kecil, betapa orang tua sangat bahagia, sangat senang dan bersyukur ketika menjumpai putra-putrinya, seorang anak, seorang bayi, seorang balita, pipis ataupun BAB di dalam celana. Ketika orang tua menjumpai itu, raut wajah, sikap orang tua tidak marah, melainkan penuh kebahagiaan, senang dan bahagia. Karena apa? Putra-putrinya yang didambakan sehat karena bisa mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya. Orang tua tidak mencaci maki, orang tua tidak menghardik, orang tua juga tidak membenci anaknya ketika menjumpai hal tersebut. Ini membuktikan bahwa orang tua kepada anaknya ini mempunyai kasih sayang yang tiada tara. Dengan cara apa? Ketika menjumpai tersebut, anaknya dibersihkan kotorannya, disucikan badannya, dipakaikan kembali ke celana-celana yang sudah diompoli tadi atau sudah dipipisi tadi. Sebaliknya ada cerita yang menjadi perhatian kita bersama. Kalau tadi saya katakan ada orang tua yang sayang dengan anaknya yang pipis di celana, BAB di celana. Sebaliknya ada anak yang menjumpai orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa. Daya ingatnya mengurang, fisiknya mulai lemah. Kemudian orang tua tersebut, orang tua tadi tiba-tiba pipis di celana, atau bahkan BAB di celana, atau bahkan di sembarang tempat. Apa yang dilakukan anak kepada orang tua tadi? Tidak banyak, tidak sedikit dari mereka ketika menjumpai tersebut, anaknya mengatakan, dasar orang tua, kalau pipis itu ya di toilet, pipis itu ya di kamar mandi, BAB itu ya di toilet. Perkataan ini muncul secara langsung tanpa dia menyadari ketika dia waktu masih kecil. Diceboki, dibersihkan kotorannya. Berbanding terbalik ketika orang tua menjumpai anak yang pipis atau BAB di celana, dengan rasa bangga, dengan rasa sumringah, senang, dibersihkan. Namun ini menjadi kebalikannya. Anak menjumpai orang tua yang pipis sembarangan di celana ataupun di kamar mandi ataupun di sembarang tempat, anak justru memperlihatkan wajah yang tidak suka, wajah yang tidak gembira. Ini membuktikan, ini menandakan bahwa sikap anak tersebut tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Quran surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dan berbaktilah kepada orang tuamu dengan cara yang baik. Ayat ini menunjukkan betapa Allah menjunjung tinggi orang tua dengan menempatkan urutan kedua setelah manusia beribadah kepada Allah, setelah manusia mengabdi kepada Allah, yang kedua adalah apa? Birrul walidain wabil walidaini ihsana. Kalau kita kaitkan dengan cerita tadi, ada anak menjumpai orang tua, kemudian sikapnya marah ketika menjumpai orang tua pipis atau BAB di celana. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ciri-ciri anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu apa? Orang tua adalah
jalan surga yang tengah. Artinya apa yang tengah? Segala sesuatu ketika kita berbuat kepada orang tua, maka kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan akan dibuka selebar-lebarnya bagi mereka yang apa? Anak berbakti kepada orang tua. Namun sebaliknya, ketika kita menjadi anak yang tidak tahu diri, anak yang tidak berbakti kepada orang tua, maka pintu neraka, pintu surga ditutup, pintu neraka akan dibukakan selebar-lebarnya. Karena apa? Anak tidak berbakti kepada orang tua. Maka dari itu, sahabat Muhaz yang dimuliakan oleh Allah, entah posisi kita sekarang apakah menjadi anak atau sudah menjadi orang tua yang punya orang tua lagi, maka kita perlu persiapkan diri kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan sebaik mungkin. Mumpung orang tua kita masih ada. Ketika masih ada, doakan dengan baik. Perlakukan dengan baik. Layani dengan baik sebagaimana orang tua melayani kita waktu masih kecil dengan baik. Jangan sebaliknya. Ketika orang tua sudah tidak bisa apa-apa, kemudian kita berlakukan mereka dengan buruk, maka di situ keburukan, kejelekan, bahkan rahmat Allah, bahkan surga Allah tidak akan menjumpai bagi mereka anak-anak yang durhaka kepada Allah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka di bulan Ramadan ini, kesempatan yang terbuka lebar ini, kita jadikan orang tua dengan sebaik mungkin. Kita jadikan orang tua pintu lebar menuju surganya Allah. Kita jadikan orang tua pintu lebar mendapatkan rahmat Allah. Demikian, semoga nasihat yang sederhana ini menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa, selebih-lebih bertakwa dengan cara birrul walidain saat masih ada ataupun sudah tidak ada. Demikian sahabat Muhaz, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.